kelangkaan LPG 3 kilo, seberapa besar potensi kerugian yang dialami kalau misalnya kelangkaan ini terjadi terus-menerus? Oh, sangat tinggi potensi kerugian terutama emak-emak. Jadi kerugian ini tentang selisih harga pembelian. Oke. Kalau dia dapat di pangkalan, alhamdulillah puji Tuhan, 18.000. Tapi kalau saya di pangkalan, dia beli dengan harga di atas 20.000. Iya. Nah inilah selisihnya. Nah kali Kota Manado kalau tidak salah 1 bulan penyuplaian yang terjadi, kalau tidak salah ya, koreksi saya kalau keliru, kurang lebih 500.000 tabung per bulan Kota Manado. Penyaluran. Nah, sekarang dikalikan dengan sistem penyaluran yang amburadul ini, dikalikan dengan selisih harga tadi. Iya. Tapi ada yang lebih prinsip di sini dan sangat krusial. Apa itu? Tentang berat gas LPG 3 kg. Volumenya. Isinya. Saya pernah dengar beratnya kalau ditimbang justru tidak sesuai. Apakah itu Ketua pernah mendapati? Saya waktu itu di lembaga DPRD kemarin kebetulan karena kelangkaan, saya coba netralisir dengan kapasitas saya sebagai anggota dewan. Alhamdulillah puji Tuhan, netral dan aman kurang lebih 2 hari kemudian. Padahal kelangkaan sudah terjadi hampir 1 bulan. Nah kebetulan saya lewat di sebuah pangkalan dan saya coba periksa tabungnya. Dia baru bongkar. Saya ambil timbangan, saya timbang. Ternyata kita lupa tentang DP berat bersihnya, berat akumulasi dari tabung gas dengan isi. Tapi setelah saya lihat ada selisih kurang lebih 0,1 setengah dan 0,2 ons di tabungnya. Jadi ada selisih dari timbangan itu. Timbangan kan dijual 3 kilo. Ternyata cuma 2,8 atau 2,85. Itu kalau dikalikan 500.000, perkiraan 500.000. Dikalikan dengan 500.000 tuh. Kurang lebih 100.000. Dikalikan harga per apa? 18.000 harga. 18.000 bagi 3 kan 3 kilo. Berarti 6.000. 6.000 kali 100.000 berarti 1 bulan uang emak-emak untuk belanja ditilep dengan sistem yang amburadul kurang lebih 600 juta per bulan. Kalau saya hitung. Dan itu tidak disadari oleh masyarakat, khususnya emak-emak tadi. Makanya butuh kesadaran tuh bagi yang mengelola gas LPG 3 kg ini, tolong. Ini masyarakat sudah jenuh dengan permainan busuk daripada oknum-oknum. Saya katakan oknum karena tidak semua sih, 1-2 mungkin yang nakal. Tapi malah kita berbenah ke depan karena kerugian begitu besar. Kalau kita mau akumulasi ya lumayan juga karena sistem yang bobrok dengan pengawasan yang terkesan pembiaran sehingga menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak mendapatkan DP hak sebagaimana masyarakat. Kalau yang Ketua bilang tadi bahwa Ketua pernah mengawasi penyaluran gas LPG pada saat terjadi kelangkaan, berarti ini telah terjadi berulang kali termasuk yang saat ini. Apa yang seharusnya dilakukan ke depan, Ketua, terkait masalah pengawasan? Situasional. Cuman kembali lagi kepada yang berkompeten. Nah, yang berkompeten dalam hal ini saya sebutkan langsung aja Hiswana Migas. Pimpinan Hiswana Migas itu harus bertanggung jawab dengan sistem penyaluran yang amburadul seperti ini. Saya sempat konfirm ke beliau kemarin waktu kelangkaan terjadi. Tapi apa yang dia sampaikan? Pak, masa orang salurkan pun orang mau awasi lagi. Kan ada kepolisian yang mengawasi. Jadi kayak lepas tangan begitu? Ya, kesannya seperti itu. Seharusnya kan dia bangun sistem, dia koordinasi. Dan dia sesering mungkin berkoordinasi dengan kepolisian. Dalam artian mengawasi tentang sistem penyaluran. Kan sekalipun orang jumlah personil yang ada di Polres Kota Manado kurang, di polsek-polsek dalam hal ini, tapi kan ada yang namanya Babin Kamtibmas yang berada di kelurahan-kelurahan. Nah mereka kan kalau ada, tapi kalau dibiarkan, jadi kesannya
orang yang bikin pelanggaran dikarenakan tidak ada pengawasan, Ya. mereka merasa legal. Oke. Padahal ini ilegal. Mm-mm. Nah, orang-orang kecil ini kasihan di warung-warung tidak paham dengan aturan ini. Iya. Nah, seharusnya kan dari Pertamina, dari Hiswana Migas memberi penjelasan ini pelanggaran, ini salah, dan sosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat paham tentang status gas LPG 3 kg di tengah-tengah masyarakat Kota Manado. Apalagi ketua bilang tadi untuk produk bersubsidi ini tidak boleh pakai hukum ekonomi. Iya, iya, betul. Artinya betul-betul pengawasan harus saklek, harus Iya. kaku, harus baku begitu. Iya, harus dari pemerintah kelurahan, kecamatan, aparat penegak hukum. Iya. Ini harus sinergi. Nah, kalau ada ketemu dengan pangkalan nakal, cabut rekomendasinya, Iya. keluarkan izinnya, cabut rekomendasinya sehingga ganti orang yang memang betul-betul peduli. Oke. Karena kan terbukti Iya. satu hari supply dari agen, satu hari itu hilang. Iya. Dan yang lebih lucu, bukan orang di situ pelia masuk tumpeng gas. Setelah dia datang 2-3 jam kemudian, Habis. yang punya pangkal mengatakan ya habis. Sementara rakyat di situ yang mau datang beli, ini ada apa? Penyudotan terjadi. Nah, coba periksa nih rumah makan. Iya. Rumah makan sedang, menengah, dan Besar. rumah makan tinggi. Masih pakai gas LPG 3 kilo. Ini pelanggaran, pidana di sini. Tapi Iya. kenapa tidak ada penindakan dari aparat penegak hukum? Sehingga terjadi pembiaran. Iya. Banyak yang saya dapati waktu saya dinas di lembaga kemarin. Saya langsung ke dapur. Saya turun ke dapur, saya lihat. Saya langsung bilang, Pak, Bapak tidak boleh pakai gas LPG 3 kilo. Karena menengah ke atas. Bapak ini rumah makannya besar. Ini dikhususkan kepada masyarakat prasejahtera. Iya. Bapak pakai yang 5,5 kilogram itu. Dan ada yang lebih besar lagi. Jangan pakai yang 3 kilo. Ini pelanggaran. Pidana Pak kalau didapatin. Iya. Saya langsung sosialisasi. Tapi faktanya, kapasitas saya sebagai fungsi pengawasan di lembaga DPD saya sudah menjalankan. Iya. Tetapi ya, aneh bin ajaib, pihak kepolisian dalam hal ini tidak langsung merespon. Kalau kita melihat di dalam tabung itu kan ada tulisan hanya untuk orang miskin. Berarti kembali lagi ke perilaku mereka, khususnya oknum-oknum tadi itu. Iya, karena terkesan pembiaran, jadi tidak ada sistem baku tentang pengawasan. Sehingga karena melihat situasi di lapangan normatifnya ilegal yang kesannya dilegalkan, Iya. sehingga masyarakat merasa aman-aman kok. Padahal salah. Dan anehnya tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengawasi, bikin pembiaran. Bahkan di depan-depan aparat, orang lakukan hal-hal yang undang-undang migas itu konsekuensinya berat loh. Bahkan dendanya ada 60 miliar. Terkait penyalahgunaan subsidi. Iya. Hukuman badan kalau tidak salah ya. Hukuman badan 6 tahun plus denda 60 miliar kalau tidak salah. Tetapi tidak bisa. Tidak dijalankan. Aneh bin ajaib. Berarti memang penegakan aturan tadi itu yang masih lemah. Sehingga terjadi terus. Aturannya udah ada. Iya. Kan peraturan pemerintah. Kemarin ada di revisi peraturan pemerintah yang dia tahun 2023. Kalau tidak salah bulan Februari, kalau tidak salah ada aturan baru pemerintah yang peraturan ini setelah dibuat, peraturan tahun 2019 itu tidak berlaku lagi. Iya. Nah, regulasinya jelas di situ. Iya. Tentang penyalurannya, Iya. siapa yang lebih berhak di situ. Bahkan orang-orang yang mempunyai usaha-usaha kecil, dia punya regulasi sendiri. Dia bisa membeli bahan bersubsidi ini dengan ada catatan rekomendasi dari pemerintah tentang usaha-usaha kecil menengah. Nah, sangat jelas. Yang artinya begini, aturan pemerintah sangat jelas. Iya. Tetapi kembali lagi, sistem ini di bawah ini apakah dia mau jalankan apa tidak? Oke. Nah, pengawasan dalam hal ini. DPRD juga harus wajib mengawasi ini. Turun. Tapi awas. vakum, selama ini tidak ada. Oke. Yang lebih berhak dalam hal ini adalah DPRD. Kalau Kota Manado adalah Komisi 2. Komisi 2 DPRD Kota Manado. DPRD Kota Manado. Inilah mereka bagian ekonomi kalau tidak salah. Jadi mereka yang harus mengawasi. Tapi apa yang terjadi? Ada satu ketika orang inbox ke saya. Iya. Pak, sebenarnya ada yang juga awasi ini Pak. Dia bertanya, sebenarnya bagaimana? Saya jelaskan. Sebenarnya waktu lalu itu bukan mitra kerja saya Komisi 3. Iya. Cuma kalau melekat,
wakil rakyat di badan saya, karena kepedulian saya menindaklanjuti. Karena memang kewajiban saya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat Kota Manado. Tapi ya, walau alam, semua serba nikmat dengan kursi empuknya. Entah itu, ya, 3 unsur negara di sini. Tiga lembaga negara yang apakah ada kong kali kong, saya nggak tahu. Seharusnya berkoordinasi melakukan pengawasan ini. Saya cuma mengatakan tentang aturan regulasi, tupoksi, 3 unsur lembaga negara. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Kesannya harapan masyarakat jauh panggang dari api. Demikian. Karena ini berkaitan dengan harkat hidup masyarakat Kota Manado, apalagi jelang Natal dan Tahun Baru ini. Apa yang akan Ketua sarankan terkait untuk pengawasan ini? Apalagi Ketua bilang tadi regulasi sudah ada, bahkan hukuman pidana, kurungan badan, mengancam. Kira-kira apa hal yang paling teknis untuk diawasi di situ? Kalau untuk saya sarankan, saya tidak berkapasitas dalam hal ini. Cuma saya harapkan intensitas aparat penegak hukum harus lebih tinggi untuk mengawasi. Karena kasihan, sudah capek di masyarakat tentang regulasi yang sudah jelas, tetapi tidak ada pengawasan, sehingga di lapangan carut marut dan dibiarkan oleh yang berkompeten, orang-orang yang harusnya terlibat, mengawasi, tapi kesannya lulu gua jalan aja. Jadi sangat sulit untuk mengatakan seperti apa solusinya. Kalau kita cuma tergantung kepedulian, mau tidak aparat penegak hukum, pemerintah yang ada, terutama pemerintah yang berfungsi tupoksinya bermitra dengan ini, Biro Perekonomian dalam hal ini, lembaga legislatif dalam hal ini, Komisi 2 dalam hal ini, bisa menindaklanjuti sebagai tupoksi dia, pengawasan, mengawasi, bahkan warning kepada pangkalan-pangkalan yang nakal itu. Karena banyak pangkalan-pangkalan yang nakal, oknum-oknumnya. Dengan warning, ditarik rekomendasinya, ditarik izinnya, dan ganti pangkalan lain. Dan berhenti lagi tentang gas LPG 3 kg ini ada di warung-warung. Tidak boleh. Yang namanya ada di warung-warung pelanggaran. Yang namanya menjual gas LPG 3 kg di atas harga 18.000 head, itu pidana. Itu DP kesimpulan. Dan itu adalah penegak hukum. Tadi Ketua menyinggung soal peran pemerintah dalam hal ini Biro Ekonomi. Mengutip dari berita di media masyarakat yang dimuat hari ini terkait penjelasan dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Biro Ekonomi, menjelaskan bahwa situasi saat ini, kelangkaan saat ini disebabkan oleh kerusakan stasiun pengisian bulk LPG SPPBE di Kabupaten Minahasa Utara yang mengakibatkan produksi SPPBE Manado itu meningkat sampai 50% bebannya. Dan itu rusak dari tanggal 17 November, Ketua, dan baru selesai perbaikannya tanggal 9 Desember kemarin. Bagaimana Ketua menanggapi ini? Apakah ini juga masih dalam rangka harus meningkatkan? Ini kan pejabat-pejabat mencari kambing hitam. Mencari alasan. Ada sebuah faktor X yang terjadi, dijadikan alasan supaya dia aman. Sekarang dari tanggal 17 November sampai 9 Desember tidak ada ria-ria yang begitu signifikan. Nah, antisipasi oke. Nah, apa guna kalian jadi pejabat? Putar otak kalian sehingga mempercepat masyarakat aman. Kan bukan cuma minut yang ada produksi barang ini. Bagaimana cara kita mengelola ini? Cuma dikarenakan sistemnya yang saya jelaskan dari awal tadi, yang tidak sesuai peruntukan, sehingga konsumsi kuota tinggi karena tidak kena sasaran. Coba kalau kita awasi benar-benar, yang rumah makan menengah ke atas dilarang 3 kilo hanya untuk prasejahtera. Ini orang larang. Pasti gas LPG 3 kg ini cukup untuk Kota Manado, cukup untuk masyarakat. Berarti meskipun ada kesalahan teknis seperti perbaikan stasiun tadi, kalau tidak terjadi penyalahgunaan penyaluran ini, penyalahgunaan
LPG 3 kilo oleh oknum-oknum tadi, berarti sebenarnya masih bisa terhandle konsumsi LPG di Bisa Kota Manado. jadi, bisa jadi ya, bisa jadinya tidak. Oke. Yang intinya kita meminimalisir tentang dinamika yang terjadi. Nah, dinamika yang terjadi seperti apa? Yang peruntukan tadi, gas LPG 3 kg ini Iya, harus tepat sasaran. Jangan orang-orang yang tidak berhak ada pada ini barang. iya. Bagaimana mau aman di Kota Manado? Baru timbul dinamika. Faktor X terjadi di tempat pengisian. Iya. Itu dijadikan kambing hitam. Tidak profesional. Jadi sebagai pemerintah harus bertanggung jawab dalam sistem penyaluran. Yang kelihatan dengan mata telanjang bobrok Iya. sistem penyalurannya. Karena apa? Ternyata di warung-warung dengan harga lebih dari 18.000. Itu dari kesimpulan. Harus ada di pangkalan, tidak boleh ada di warung-warung. Kalau apabila menjual di atas harga 18.000, berarti itu pelanggaran. Berarti pemerintah dalam hal ini, aparat yang mengawasi tadi seharusnya melakukan semacam patroli untuk menyisir warung-warung itu. Ya, sistem pengawasan lah. Kepolisian dalam hal ini lebih paham tentang sistemnya, caranya seperti apa. Iya. Bahkan harus warning, kalau perlu yang bertanggung jawab, kan ada per wilayah. Iya. Agen A bertanggung jawab kecamatan A, Iya. namanya. Betul. Kan koordinasi dengan agen ini. Kemudian ada berapa pangkalan yang berada di kecamatan ini. Oke. Kemudian pangkalan-pangkalan ini, jadi koordinasi dengan mereka, hati-hati dan jelaskan Iya. regulasinya seperti apa, pelanggarannya bagaimana, sistemnya seperti apa. Iya. Kan bisa sistem, masa mau ajarkan ikan berenang? Iya. Kan lucu nih negeri dongeng ini. Iya, iya, betul. Ya, negeri dongeng mau bilang apa lagi? Seperti itu. Siap. Siap, Ketua. Terima kasih banyak. Edisi perdana kita malam ini cukup luar biasa karena memang ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Manado khususnya. Ada 22 juta tabung yang didistribusikan di Sulawesi Utara dan Kota Manado itu mengkonsumsi sekitar 20% dari 22 juta tabung itu. Namun permasalahan yang terjadi sekarang adalah terjadi kelangkaan, antrian yang panjang di pangkalan-pangkalan gas. Dan ternyata banyak sekali warung-warung yang tidak memiliki izin melakukan penjualan. Termasuk mereka yang mengkonsumsi, yang tidak memiliki hak untuk mengkonsumsi tabung gas LPG 3 kilo itu. Oleh sebab itu edisi pertama ini kami menghimbau agar aparat penegak hukum melakukan pengawasan lebih ketat lagi, karena tadi seperti yang Ketua Luki Datau katakan, barang bersubsidi ini harus saklek, harus kaku dalam penyalurannya, dan tidak boleh menggunakan hukum ekonomi. Kemudian kepada para pengusaha kecil, khususnya untuk warung-warung ya, untuk tidak melakukan penjualan LPG 3 kilo yang bersubsidi, kecuali yang tidak bersubsidi, silahkan untuk dijual. Tapi kalau untuk yang bersubsidi, tolong jangan dijual agar para penerima manfaat atau pengguna yang seharusnya berhak untuk menggunakan LPG ini bisa mendapatkan LPG 3 kilo. Apalagi mendekati akhir tahun, kita jelang Natal dan Tahun Baru. Demikian, terima kasih. Tonton terus podcast Media Masyarakat yang pada episode selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang lebih seru dan lebih menantang lagi. Dan tetap bersama dengan saya Jendri Frans Mamahit dan pemimpin umum Media Masyarakat Bapak Luki Datau. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.